Keberadaan suku Jawa di mana-mana, tidak hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri, membuat siapapun akan percaya kalau suku Jawa menjadi suku terbesar di Indonesia, bahkan mengisi hampir dari setengah populasi penduduk Indonesia. Asal-usul orang Jawa pun menjadi hal menarik yang perlu kita kulik. Nah, di sini sebenarnya nggak ada jawaban pasti soal dari mana sebenarnya orang Jawa berasal. Hanya saja ada beberapa teori yang dipercaya sebagai sumber informasi kedatangan orang-orang dari berbagai wilayah yang akhirnya mengungsi di Pulau Jawa. Dan sekarang yang banyak dikenal sebagai orang-orang Jawa. Yang pertama, ada teori babat tanah Jawa kuno. Teori ini menjelaskan bahwa orang Jawa itu berasal dari kerajaan King atau Astina di masa lalu. Pangeran yang diyakini menemukan pulau terpencil yang kelak bernama Jawa. Tapi awalnya mendirikan sebuah kerajaan bernama Java Cekwara, yang kemudian seiring waktu berkembang dan merekalah yang menjadi nenek moyang dari suku Jawa. Kisah pengembaraan sang pangeran dimulai setelah dirinya dan kerajaannya itu sedang berada dalam situasi pelik akibat perebutan kekuasaan. Sang pangeran yang tersisih pun akhirnya meninggalkan, memilih kerajaannya bersama para pengikut setianya. Ia pun akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil yang sebelumnya berpenghuni. Lalu bersama para pengikutnya bahu-membahu membangun pemukiman dan mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Java Jaguar. Berbeda dengan teori babat, teori surat kuno Malang justru berpendapat bahwa asal-usul penduduk orang Jawa dulunya berasal dari kerajaan Turki. Bukti ini diperkuat dengan adanya mitos bahwa Raja Turki mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan di wilayah yang belum berpenghuni. Tepatnya di tahun 450 sebelum Masehi. Migrasi dari kerajaan Turki pun terus berlanjut dan dilakukan secara bergelombang. Dalam periode kurun waktu, mereka juga dipercaya bahwa salah satu gelombang yang dikirim kerajaan Turki akhirnya menemukan pulau yang subur dan ditumbuhi banyak bahan pangan. Mereka lalu membangun pemukiman di sana. Tanah ini dinamai Tanah Jawi karena banyaknya tanaman Jawi yang tumbuh di pulau ini. Lalu ada lagi teori catatan kuno India. Teori ini percaya bahwa asal-usul nenek moyang orang Jawa di masa lalu terjadi setelah adanya pengembaraan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Aji Saka. Ia dipercaya sebagai orang pertama yang menginjakkan kakinya di Pulau Jawa, lalu bersama para pengikutnya membangun pemukiman dan menjadi nenek moyang suku Jawa. Dari teori ini, Haji Saka diketahui mengembara setelah terjadi musibah yang membuat air laut pasang dan menenggelamkan beberapa pulau di Nusantara yang awalnya menyatu dengan daratan Asia lainnya sampai ke Australia. Legenda Haji Saka ini juga berkaitan dengan mitos terbentuknya fenomena alam letusan lumpur, yaitu beleduk. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, para arkeolog justru berpendapat bahwa sebenarnya leluhur orang Jawa itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Hal ini diyakini setelah penemuan fosil manusia purba di beberapa daerah di Pulau Jawa, yaitu Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Sehingga menurut para arkeolog, penduduk Jawa itu berasal dari manusia pribumi. Penemuan fosil Homo erectus lain yang ditemukan di Trinil pada tahun 1891 oleh Eugene Dupont juga ikut menguatkan teori ini. Perbandingan DNA pun dilakukan antara fosil Homo erectus dengan suku Jawa modern, dan hasilnya ditemukan bahwa DNA mereka ada kemiripan. Hal ini pun semakin meyakinkan para arkeolog bahwa asal-usul orang Jawa berasal dari pribumi, sedangkan para sejarawan justru membantah pendapat dari arkeolog. Menurut salah seorang sejarawan yang bernama Von Heini Gilden, asal-usul orang Jawa di masa lalu karena adanya migrasi penduduk dari Tiongkok bagian selatan, tepatnya di wilayah Yunan, ke beberapa daerah di Nusantara. Mereka kemudian tersebar ke berbagai daerah seperti ke Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Di zaman Megalitikum, tepatnya di tahun 2000 sebelum Masehi, sampai zaman perunggu pada tahun 500 sebelum Masehi. Teori ini juga diperkuat oleh teori Dr. Eiger yang menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia memiliki kemiripan satu dengan yang lain, sehingga diperkirakan bahasa-bahasa tersebut berasal dari rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Tapi bagaimana cara mengenali orang Jawa dari segi personalnya? Sifat atau karakter orang Jawa biasanya dilihat dari metode penanggalan suku Jawa. Di antaranya ada weton yang kalau dalam bahasa Jawa berarti hari kelahiran.
Weton Jawa dihitung dengan menggabungkan antara hari dalam seminggu dengan menggabungkan dengan hari pasaran Jawa. Jika hari biasa adalah Senin sampai Minggu, maka hari pasaran ada Pahing, Wage, Kliwon, Pon, dan Legi. Selain itu juga ada Primbon metode yang satu ini. Mungkin cukup familiar karena begitu dipercaya di masa lalu. Namun kini banyak meragukan kebenarannya. Primbon ini sendiri biasanya dipakai untuk meramalkan nasib seseorang dengan menggunakan perhitungan weton Jawa. Lalu yang terakhir, ada Neptu. Jawa Neptu dipakai untuk menghitung nilai dari masing-masing hari. Biasanya memakai tabel seperti ini. Perhitungan Neptu juga tidak lepas dari peran weton dan primbon. Neptu biasanya dipakai untuk menentukan karakter seseorang maupun mencari hari baik yang dipercayai orang-orang Jawa, tapi menggunakan ketiga cara tadi. Mungkin sifatnya lebih personal, dan sebenarnya ada cara-cara umum untuk bisa dipakai untuk mengetahui seseorang itu dari suku Jawa atau bukan. Caranya sangat mudah, bisa dari mendengar bahasanya, melihat garis keturunannya, mengetahui apa filosofi hidup yang mereka pegang, atau dari bagaimana sikap sehari-hari. Bahasa Jawa berasal dari bahasa Austronesia yang dituturkan oleh orang-orang Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa Jawa dikenal sebagai bahasa yang diserap dari bahasa Sanskerta, terutama ditemukan dalam sastra Jawa. Karena sejarah panjang pengaruh Hindu-Buddha di Jawa, sebagian besar masyarakat Jawa memakai bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa Jawa terkenal dengan aturan unggah-ungguh, dengan kosakata dan intonasi berdasarkan bagaimana hubungan antara pembicara dan lawan bicaranya. Aspek kebahasaan ini juga disesuaikan oleh adanya pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa, terutama status sosial. Seseorang di dalam masyarakat, status sosial orang Jawa bisa dibagi menjadi 3 golongan, mulai dari yang disebut golongan kaum santri yang dianggap sebagai penganut agama Islam yang taat. Lalu kedua, golongan abangan, yaitu penganut agama Islam secara nominal atau penganut kejawen, sedangkan yang terakhir adalah kaum priai atau kaum bangsawan sebagai pemilik stratifikasi sosial tertinggi di Jawa. Namun teori ini banyak mendapat penentangan karena dinilai tidak bisa dipakai untuk orang-orang Jawa yang mendiami wilayah lain seperti di Sulawesi atau di negara lain. Selain itu, orang Jawa juga sangat mudah dikenal dari pakaian mereka yang khas dan syarat akan makna mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di bagian kepala biasanya kaum laki-laki mengenakan ikat atau ikat kepala yang disebut sedemikian rupa sehingga menjadi penutup kepala ikat. Harus diikat dengan kuat agar tidak mudah lepas. Bukan karena sembarangan, tapi ikat punya filosofi tersendiri bahwa manusia harus memiliki pemikiran yang tidak mudah terombang-ambing hanya karena situasi atau orang lain tanpa pertimbangan yang matang. Lalu ada lagi pakaian kejawen seperti beskap yang dilengkapi dengan benik atau kancing di bagian sebelah kiri dan kanannya. Lambang yang tersirat dari pakaian ini adalah agar orang Jawa melakukan semua tindakan apapun itu selalu dinik-nik atau penuh dengan perhitungan yang cermat. Apapun yang dilakukan jangan sampai merugikan orang lain, juga menjaga antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Efek atau ikat pinggang memiliki makna bahwa semua harus bekerja dengan baik, atau ketika mencari pengetahuan harus yang berguna. Begitu juga saat menempuh pendidikan harus diupayakan dengan tekun, teliti, dan cermat agar bisa dipahami dengan baik. Wirojari atau kain yang dikenakan dengan cara diripel pinggirannya secara vertikal. Wiro atau wiron diperoleh dengan cara melipat-lipat kain atau merimpel. Hal ini mengandung makna bahwa jari tidak bisa lepas dari wiru, dengan artian harus mengerjakan semua hal, jangan sampai keliru, agar bisa menumbuhkan suasana yang menyenangkan dan harmonis. Sedangkan untuk alas kaki mereka memakai kanela atau sandal, selop, yang memiliki arti, peganglah kuat dalam hatimu, dalam artian, teguh menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Lalu yang terakhir, keris yang dikenakan di bagian belakang badan ini memiliki makna manusia itu harus menyembah Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa menghindari bisikan setan yang senantiasa mengganggu manusia saat akan berbuat kebajikan. Selain busana, orang Jawa juga sangat menjaga tradisi mereka, termasuk beberapa tarian khas, misalnya tarian Serimpi yang tidak lain merupakan tarian dari Keraton Kesultanan Mataram yang kemudian dilestarikan oleh 4 istana, pewarisnya di Surakarta dan Yogyakarta. Lalu tari bedaya yang biasanya dipersembahkan saat ada acara-acara formal di istana. Dan yang terakhir,
Tari Dolalak, sebuah tarian yang muncul dari dua not lagu, pengiring do dan lah. Kemudian dipersembahkan sebagai sebuah tarian yang biasanya diiringi dengan lantunan syair dan pantun. Sebagian besar suku Jawa memang berada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi ada juga yang mendiami negara lain, seperti Suriname dan Selandia Baru. Mereka dikirim ke dua negara ini untuk bekerja oleh kolonial Belanda. Saat ini, suku Jawa menjadi suku terbesar di Suriname dan dikenal dengan nama Jawa, Suriname. Menurut sensus penduduk 2010, populasi suku Jawa yang pada saat ini mencapai 95,2 juta jiwa atau mengisi 41% populasi Indonesia. Dan terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Semoga dari pembahasan ini memberi pengetahuan sedikit untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.